riwayat yang hikoh yang kuat dari sosok Rasulullah tentang beliau. Jadi ingatan untuk mukadimah kita untuk memahami begini ini satu di antara manfaat ini mengenal niku dalan biasa ya wis itu sebagai kaidah umum hadis umum lah bahwa tak kenal maka tak sayang itu sunatullah memang yang walaupun nggak kenal moro-moro sewayang ya sangat mungkin nggak muhal munggu pangeran sehingga kayak ya hati seneng nang ya pangeran cuman pangeran ngelebokno rasa seneng itu biasanya liwat kenal dhisik biasanya begitu. Itu satu. Nomor kali ketika kita sudah mengenal itu sampean pundut skala termudah dari beliau. Misal rada pamer beliau. Rikmone Kanjeng Nabi misal ono sebaune. Misal ya piye? Dipundhut itunya misal. Tapi lek sekiranya menimbulkan fitnah ya aja. Ketika misal berjalannya beliau melampaui Rasulullah itu seperti orang yang turun pada tempat yang lebih rendah. Sehingga takafa itu lebih panjang. Enggak incik-incik sing koyo wong ngedimi ngoten mboten. Soalnya butuh pijakan yang kuat. Takafa itu panjang melebar. Terus Rasulullah itu gampangane ngoten fokus lek melampah. Gak keledang, kopi kono setengah jam, warung kopi kono setengah jam, ngene keledang. Kok ono PG apa SPG? Terus promosi deal. Yes. Keledang maneh. Jadi awake dhewe sekali-kali mundut skala sing termudah. Nanti ada Rasulullah itu kalau dados ten perilaku penak. Lek simbolitas kadang-kala menimbulkan keakuan, kesombongan. Kayak ngeten iki simbolitas misal sebau. Itu rasa gayane sik ana. Tapi lek perilaku itu lebih terminimalkan rasa gayane awak. Misal kalau Rasulullah disopo ya ditimbali itu Kanjeng Nabi itu iltafa jami'an. Jadi noleh niku mboten namung tolehan gulu tok, tapi sawake pisan didepno nang wonge sing nimbali. Wonten apa? Gak. Oh iya sik, ngono piye. Lek bibis gak mungkin. Soalnya kan maling itu sing dibali ngabot. Ini ane lho. Nah, iltafa jami'an. Beliau menolehnya itu keseluruhan terus ke depan ambil fungsi. Dan itu pernah terjadi di mimpi yang masyhur itu orang perempuan yang Yahudi. Ketika ono mimpi jauh kan tonggone itu. Nah, tonggone ini kan itu diceritakan Habib Khalid. Insya Allah novel itu lah mana Al-Fakhriyah yang Jakarta itu Jindan itu ya itu leka Raine yang cerita saya pas ndelok riwayat itu juga diceritakan beliau. Jadi zaman modern ini ana wong mauludan terus tanggane kan orang Yahudi. Nah, ketika mauludan ruame ngene iki tanggane heran, "Oh, apa sih kok meriah banget?" Oh, memperingati Nabi nih. Mauludan kan gitu lah. Nah, terus sing gampangane sing wong lanang wadon suami istri tadi kok segitunya sih ya wong meringati Nabi nih kok semeriah itu, sebahagia itu. Gampangane ketok wong-wong yang ceria banget ketika perayaan itu beda dengan perayaan tahlilan, kan beda. Terus murni mantesno mbek tangga. Lah ini ndak ketok bunga bareng-bareng ngoten. Terus kok mriwat
penasaran. Wong loro iki kan penasaran kok segitunya opo kedudukan nabi ini bagi mereka itu kok seperti itu. Kedudukannya itu kok sampai menimbulkan rasa kesukaan sing kegembiraan sing koyo ngono modele wong sing kate budal undangan iki Mas. Nah, ya wis nggak terjawab memang. Yes, itu bagian dari kecintaannya orang-orang umatnya Rasulullah seperti itu. Nggak terjawab, bengine itu dilatah. Sing wedok itu ngipi. Kan gitu dah. Ngipi malam itu podo persis di omahe tanggane mang perayaan kayak ngono itu. Tapi sing rawuh beda. Sing rawuh itu jadi banyak orang yang bercahaya, mukanya itu cerianya itu beda. Nyayo koyo semakin bening-bening gak sing koyo wong biasa. Loh, kok tambah koyo ngene kowe tok bercahaya. Terus penasaran toh? Ikut masuk. Di jero ternyata ono sosok sing lebih nyahyo maneh dari sing rawuh iku man. Takon. Nang gak wani masuk akhirnya ketok wibawane tambah. Di suasana itu kewibawaane haibahe tambah. Terus takon nang pinggire ta. Iku sapa iku? Oh, iku sahabat-sahabate Rasulullah nderek rawuh Rasulullah. Lho, lah berarti iku Muhammad Rasulullah itu. Loh, saking tertarik si perempuan ini terusik banget ingin menyapa. Nah, itu yang iltafa jami'an. Terusik banget akhirnya kira-kira monggo aku menyapamu terlayakkan enggak? Layak enggak akhirnya? Coba Andi. Jadi sing bisi, masalah sing bisi paling ya gak wani. Ngrasana awakmu bos, aku dhewe. Coba dhewe. Lek kon disapa aku tak melok kan pinggirmu. Gampangane. Akhirnya diwanekno karo perempuan ini. Ya Muhammad. Enggak Pak, sepak jagong gini. Sing kene, ya Muhammad. Kanjeng Nabi walaupun perempuan Yahudi tetap labaiki gampang nih wonten napa tiyang estri labaiki aku nyemauri awakmu wong wadon cara bahasa Jawa ngoten labaiki kaget dengan semaurane Kanjeng Nabi iltafa jami'an lho ya mboten oh nggih mboten oh imrut oke. Jadi nyemauri itu di luar ekspektasi wong wedok. Jadi di luar dugaan perempuan tadi nyemauri itu benar-benar dihargai perempuan tadi. Duh, merasa terhargai, merasa lebih dari ekspektasi napa nggih penerimaan Rasulullah tentang panggilan dirinya seorang Yahudi tadi. Syahadat di situ. Di jero ini. Nah, gampangnya wa fi riwayatin begitu yang saya pernah baca. Wa fi riwayatin syahadatnya ba'da ngipi. Tapi sing saya lebih cetha macane itu syahadatnya di dalam itu. Langsung syahadat di depan Rasulullah wis mari. Nah, Tami bingung. Duh, aku wis mlebu Islam. Piye iki kok bojoku iki? Kan gitu ta. Iya, golek bojone wis gak ono. Kan bangun pagi gak ono kan gitu. Tapi yang saya pundut dari riwayat ini ketika Rasulullah noleh tadi lah. Itu saja fitrah perempuan tadi langsung menilai. Bukan akal, bukan nafsu, tapi fitrah kemanusiawiannya. Iki manungsa tenan iki. Tonggoku masa putih-putih kaya ngono kok kadang-kala duduk menungsa misalnya enggak bos awake dhewe duduk putih malah nemen lah iki menungsa tenan iki akhirnya kan sadar begitu cari laki iki paling terus ngojek nutup begitu laki-lakinya iku mah enggak ana goleki nang ndi dinteni kok ana di omah tahu-tahu laki-lakinya sudah datang bawa belanjaan banyak. Ya dah, bawa belanjaan banyak itu ya, begitu kan masyhur lah itu,
masyhur riwayat ini. Begitu bawa belanjaan banyak gimana? Loh, Pak tak kok pasar. Loh, kok lapo iku kok biasanya gak blonjo ngono. Gampangane cara awake mlijo ya gak mungkin. Iki lapo iki. Ya wis meneng wae, sing penting aku kepingin melok tasyakuran dengan Nabi Muhammad. Loh, sampean kok aneh melok-melok. Baru ngakoni. Lah awakmu mandoni syahadat ing ngarepe Kanjeng Nabi, aku lak ndek mburine urutane aku sing syahadat. Cuman awakmu wis tangi dhisik. Paham bisa. Ya langsung dimeriahno wis. Nah, itu sing kula bener mung iltafat yang knowledge sehingga menarik sekali buat fitrah seseorang yang menilainya bukan ego, bukan subjektivitas seneng dan ya apa, ya wis kemanusiaan sama kemanusiaan realistis wis. Itu Rasulullah. Pun ya hadis yang keempat insyaallah mangke sampai mriku nggih, sampai yang iltafat. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ra'aitu min dilim masih bersumber dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Ia mengungkapkan sahabat Al-Barra ini, ma ra'aitu min dilimatin fi hullatin hamra ahsana min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dicatat oleh Said Abdurrahman Ad-Dibai di tibaknya. Itu lahu sya'run yadribu mankibaihi ba'idun ma bainal mankibaihi ba'idun ma bainal mankibaini lam yakun bil qasiri wala bil tawili. Aku tak pernah melihat orang yang berambut panjang terus rapi. Aku tak pernah melihat orang yang berambut panjang terus rapi dengan mengenakan pakaian merah yang lebih tampan dari Rasulullah SAW. Zaman kata-kata aku tak pernah melihat, maro'aitu, aku tidak pernah melihat. Jadi sosok zahir saja sudah elok banget, sehingga membawa kesan diceritakan ning santri ini. Sayyidina Al-Barra menceritakan kepada tabi'in, aku tidak pernah melihat orang yang seperti itu, setampan itu. Rambutnya mencapai kedua bahunya, yadribu mankibaihi. Kadang-kadang dipotong juga ke wafi riwayatin, kedua bahunya bidang. Duduk binaragawan loh bos. Ngomongnya ini atletis. Beliau bukanlah seorang yang berperawakan pendek dan tidak pula terlampau tinggi. Niki lam yakun bil qasiri wala bit tawili. Ini Sayyidina Ali juga meriwayatkan begitu, Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan begitu. Validitasnya beres. Banyak sahabat jadi Sayyidina Al-Barra sama. Jadi asik dipandang. Terus diriwayatkan oleh Muhammad bin Ghailan dari Waqi', dari Sufyan, dari Abu Ishaq yang bersumber dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an. Al-Fatihah. Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dikemukakan, Sayyidina Ali derekno Kanjeng Nabi mulai alit loh nggih. Walaupun beliau misanan Rasulullah, karena abah dari Sayyidina Ali itu Sayyidina Abu Thalib itu rayi adik kandung dari Sayyidina Abdullah abai Kanjeng Nabi. Cuman beda umur jauh. Koyok pantas jadi putra asuh dari beliau, pantas jadi putra asuhnya, sehingga ketika untuk paman beliau pernah menolong Kanjeng Rasul dilatih untuk bersaudagar mulai umur 12, sehingga Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul itu sudah menjadi saudagar besar, bahkan korporasi bersama Sayyidatina Khadijah. Nah, maka Rasulullah sebelum menjadi Rasul pun sudah mengangkat putra asuh dari saudara-saudaranya yang
karena Sayyidina Abu Thalib itu punya putra banyak, sehingga ikut membantu dari paman beliau itu dengan misanane untuk jadikan putra asuh beliau. Nah, sosialis itu sudah terjalankan dan sudah terlaksanakan sebelum menjadi kenabian. Gampangannya wong nggak aneh-aneh lho Pak. Itu wong sing golek-golek apa golek-golek apa ngaten niku. Apa wong sing popularitas golek-golek tidak seperti itu. Sebelumnya itu loh nggak seperti itu. Sehingga aman dari dugaan bahwa Nabi bersensasi. Aman sekali. Kok turun wahyunya ndak mungkin ini karangan manusia dari sastranya, dari mukjizatnya, dari maknawiyahnya. Double-double alasan untuk iman itu double-double. Nah, itu Sayyidina Ali bisa meriwayatkan karena mulai Ali nampak di dalam. Nah, ini dawuh Sayyidina Ali lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitawili wala bil qasiri sya'nul kafaini wal qadamaini dhahmur ra'si dhahmul karadis tawilul masrabati idza masya takaffa ka'annama yanhaqu min sadabin lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan komentarnya Sayyidina Al-Barra tadi. Nabi Rasulullah SAW tiadalah berperawakan tinggi, tidak pula pendek. Telapak tangan dan kaki terasa tebal. Telapak astone Kanjeng Rasul dan sukuning terasa tebal. Berarti seger kembali. Ketika orang bersalin itu nyaman. Tapi nggak lemu tadi, ya tak? Nggak lemu bi. Gue ini serasa Rasulullah mau tahu. Jadi Sayyidina Ali tahu terasa tegal. Sya'nul kafaini wal qadamaini. Itu terasa, jadi nyaman. Mus pawakane bagus, harume kalmiski keringatnya, terus ketika terpegang itu nyaman. Orang itu memang pilihan semua. Pipi banget lah. Itu kesaksian orang dalam loh. Terus ngapunten iki bahasa Indonesia, kepalanya besar. Bukan sombong. Orang kalau gini, itu biasanya bijak. Seperti Sayyidina Abu Bakar itu berdaisa. Itu biasanya orangnya lebih bijak biasanya. Terus bukan pesolek. Kalau orang itu biasanya bukan pesolek. Kalau jadi orang bijak, jadi lebih daripada umumnya, bukan begitu. Lebih ketinggal kebijakannya. Demikian pula tulang persendiannya itu lagi ageng-ageng. Walaupun beliau nggak tinggi terlalu, beliau nggak pendek. Kokoh Pak, kokoh. Makanya pernah pegulat itu nomor 1 di kafir Quraisy. Rasulullah nggak ingin mempermalukan saat di daerah Riau. Tahu-tahu kembali wis syahadat. Itu pegulat nomor 1. Dilayani oleh Rasulullah. Pernah itu kan terjadi. Ibu langsung. Ibu apa? Lek-lekan. Lek-lekan. Senggel. Oh, kata mau coba pinggo berarti. Aku seling ke pinggo biar ibu. Jujitsu sulit. Genjutsu. Demikian pula tulang rusuknya. Bulu dadanya memanjang. Boten simbare boten obong ini boten. Memanjang itu lembut Pak. Kalau bulu itu memanjang ini berarti ngapunten nggih, itu bulu seperti bulu ini. Saya pernah ngawas itu kayak bulu ini lembut ini memanjang. Lek tebal itu melebar. Beda Bos, beda. Memanjang. Kamu melebar berintik bisa. Bedanya memanjang. Bila beliau berjalannya gontai seakan-akan sedang turun ke tempat yang rendah. Pelek. Bagi saya lafaz gontai itu lebih nyaman, saya berirama. Ono ritmenya. Pelek
kesusu yang jelungo pengen monggo wong modern ya. Nah itu pelak. Tidak pernah aku melihat orang yang seumpama beliau baik sebelum maupun sesudahnya. Persis kayak Sayyidina Al-Barra tadi. Keindahan beliau sampai dikatakan tidak pernah aku melihat sebelum dan sesudahnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sama. Masya Allah. Jadi memang makanya nggak pernah tergambarkan, nggak bisa orang. Bagi saya memang, tapi nggak usah nesu ketika ada orang gambar Kanjeng Nabi, nggak usah nesu. Maklum, itu orang yang belum tahu, nggak usah nesu. Bukan hak kita. Pokoknya boleh kita ini cemburu boleh, tapi kalau kita lost control, nesu kita ini diguyung kok. Nesune itu sing dewasa, bukan nesu sing ya apa. Jadi marah sing dewasa, bukan marah ketidaksetujuan, tapi tetap karena belum tahu. Kalau tahu mereka nggak akan begitu. Soalnya memang nggak tergambarkan, tak akan tergambarkan. Yes, Sayyidina Al-Barra tadi mengatakan dawuh kayak ngono, Sayyidina Ali dawuh kayak ngono. Nomor 6 juga diriwayatkan oleh Muhammad bin Ismail dari Abu Nuaim, dari Al-Mas'udi, dari Utsman bin Muslim bin Hurmuz bin Nafi, dari Nafi bin Jabir bin Jubair, dari bin Mut'im, yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nomor 6 insyaallah yang nantinya itu. Juga dalam riwayat yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dikemukakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawilil mumaghiti wala bil qasiril mutaraddidi wa kana rab'atan minal qaumi lam yakun bil ja'til qatati wala bis sabati kana ja'dan rajulan walam yakun bil mutahhami wala bil mukhlasan wala bil mukalsani. Ngapunten double tulisane Bos. Wa kana fi wajhihi tadwirun abyadu mushribun ad'ajul ainaini ahdabul asfari jalilul masyasi wal kadadi ajradudu masrobatin sya'nul kafaini wal qadamaini ila masya taqalla'aka annama yanhattu fi sababin wa idzal tafata sanes iltafata wa idzal tafata iltafata ma'an baina katifaihi khatamun nubuwati wa huwa khatamun nabiyyin ajwadun nasi sadran wa asdaqun nasi lahjatan wa alyanuhum ma'rikatan wa akramuhum usyratan leres man ra'ahu batihatan haba wa man khalaqahu ma'rifatan ahabba yaqulu na itu lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam persisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayat terdukung oleh riwayat yang lain, kredibilitasnya bertambah validitasnya. Itu nanti rawahu jam'in an jam'in, ada yang begitu diriwayatkan oleh banyak orang ke banyak orang, itu mutawatir ndukure sahih, yang seperti sering kita sebutkan. Rasulullah SAW tidak berperawakan terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Beliau berperawakan sedang di antara kaumnya. Selalu ditekankan. Jadi gak nyolok Kanjeng Nabi itu. Rambutnya tidak keriting bergulung dan tidak pula lurus kaku ngembang torobi, melainkan ikal bergelombang. Jadi andan. Badannya tidak gemuk, lah itu tadi. Dagunya tidak lancip, jadi nggak nyuatis kayak sing. Lu cinta nomor. Bukan mau itu. Dikoi. Terus. Penghulu. Terus dan wajahnya agak bulat. Kulitnya putih kemerah-merahan. Makanya ketika beliau pakai
pakaian yang merah, wambah ketok, wambah ketok bening. Di hullatin hamra. Matanya hitam pekat, bulu matanya lentik, baunya bidang. Viral tenan. Beliau memiliki bulu lebat yang memanjang dari dada sampai pusat. Nah, ini memanjang. Bukan melebar loh. Jadi terus tambah detail ini. Telapak tangan dan kaki yang terasa tebal. Beliau bila berjalan dengan tegap seakan-akan beliau turun ke tempat yang rendah. Soalnya gak mungkin sangkup ngene iki mudun pundak-pundakan gelondong. Terenggiling. Bila beliau berpaling, nah ini dia menoleh, maksudnya berpaling, iltafata itu. Maka seluruh badannya ikut berpaling, ikut menoleh. Di antara kedua bau terdapat khotamun nubuwah. Ini yang sangat fenomenal. Di kedua bau beliau bani baina katiba itu, ini bau di belakang ngadep ngeten iki. Terus sak maintenance sekitar sak jempolan, sak burung telur puyuh sekitar apa tuh. Niki khotamun nubuwah koyo tok. Nah, jadi itu tato lho piye tok lho. Lek di tatuan gak ono bedane ambek kulit iki. Aja tatuan. Sorry. Tato kuasi tok iki. Enggak. Jadi itu toh yang khotamun, yaitu tanda kenabian. Beliau memiliki hati yang paling pemurah. Kalau tanda kenabian ini sing kula nate maos dalam riwayat yang pernah mirsani langsung, diantaranya Nas bin Malik, Salman Al-Farisi itu pernah. Salman Al-Farisi yang sering kita ceritakan itulah. Kan beliau putra seorang rahib orang Persia, makanya Al-Farisi. Putra rahib Majusi, orang apa? Juru kunci kuil Majusi. Sehingga beliau nggak cocok gitu. Fitrah tadi. Laki-laki fitrah itu hanya istimewa. Ketika rasa fitrah yang objektif ini ngerasa kok gak pas ya. Apa yang menjadi sesembahane komunitas dari masyarakat Tebes ini gak pas. Jadi dia Mendel akhirnya golek guru ketemu ahlul kitab. Ahlul kitab tadi menceritakan kebetulan di kitab yang dipelajari itu masih menyebutkan Nabi akhir zaman. Kebetulan. Sehingga ketika ahlul kitab sing ono menyebutkan Nabi akhir zaman ini tadi, itu ketika mau mangkat pesen nang Salman Al-Farisi, kok lek aku mati ojo nang liya nang guru iko. Yang rekomendasi dari gurunya tadi. Soalnya banyak ahli kitab yang sudah ego untuk tidak mengajarkan yang tulisan wahyu yang Nabi akhir zaman. Akhirnya rahib tadi, gurune Salman Al-Farisi tadi nunjuk yang kredibel dari tunjukkan guru asal. Akhirnya temenan mangkat nang guru lain yang sesuai dari tunjukkan guru-guru sebelumnya. Guru terakhir bilang, ini sepertinya sudah masa Nabi yang akhir zaman ini muncul. Wis, lek aku kok mangkat golek ono dhewe. Kayak aku enggak nutut golek ono dhewe. Memang ada, masanya ada. Penjenengan coba klik yang kemarin kita Tolha bin Ubaidillah. Masuk Islamnya juga krono tropongane rahib yang bisa. Loh saiki kok lagi saudagar wong Arab ono dere peristiwa adalah munculnya terutusnya Nabi akhir zaman yang nanti akan hijrah di tanah yang berbatu tapi berkorma. Sebutnya detail pokoknya. Nah, Salman Al-Farisi dapat informasi itu boleh bisa. Cirinya cuma 3. 1, nanti golek ono wong sing gak gelem sedekah
nggak menerima untuk disedekahi. Nomor loro, beliau baru menerima ketika itu bernama hadiah. Nomor 3 ada taqwa. Baina katibai di antara dua punggung beliau. Lah, aku lagi sampai tahunan kalau singkat ketemu ono komunitas kok beda nglumpuke ini. Ada etika yang berbeda. Itu etika yang dipaksakan tapi podo-podo nyamane kabeh ndek situ. Kaan narusi ala rusim atuyur koyo ono burung di kepalane komunitas tadi. Saking asiknya. Itu akhirnya dicedeki Salman Al Farisi nggawa kurma itu satu keranjang kecil itu langsung dihadiahkan. Ya Muhammad, hadi shadaqatun minni. Saya itu dapat riwayat dari Said Ali. Muhammad, ini sedekah dari saya. Dewi Nabi Muhammad ditanyakan kembali, sedekah anu gamane ewas sedekah. Pokoke intine iya sedekah. Diterami diaturno nang pinggire. Abu Bakar terus yang lain diaturno dihubungno kamane diterusno. Dititeni mek ngaturno tok apa ngentit misalnya apa jupuk apa mundut. Nah, ternyata enggak mundut beliau. Disalat manteng dihubungno deh. Jadi menghargai Salman tadi tetap diaturno sampai ditawarkan ditaruh. Mantep. Siji. Jadi saya tahu kan siji. Meni balik-balik. Betul sak kerencang. Kecil tadi yang sama. Hadihi hadiyatun minni. Ini hadiah saking kula. Au kamakon. Terus hadiah dibaleni nanti. Lagi. Ewa hadiah misal gitu. Dipundhut Kanjeng Nabi kersa mundut dulu. Dipundhut baru diaturno yang lain. Nah, tidak. Ketok yang kedua Salman Al Farisi kepeksa wis. Lali tentang lost control tentang etika wis. Langsung lost control. Ya Muhammad, mohon saya diizini langsung buka gini. Buka. Yaitu tahu. Dia para sahabat iki. Gampangane curo gini meeting bareng-bareng puantes tapi kok Kanjeng Nabi kersa dikono. Ditinggali persis di sini. Itu Sayyidina Salman menceritakan. Tertuliskan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Muhammad hambanya dan utusannya. Sehingga tidak pernah Muhammad tersembah oleh umatnya. Wis ditok dhisik abduhu wa rasuluh, hambanya dan utusannya. Selamat umat Muhammad. Kayaknya itu alhamdulillah sehebat apapun Rasulullah. Itu namanya khotam. Jadi kita akan khotamun nubuwah, yaitu tanda kenabian. Beliau memiliki hati yang paling pemurah di antara manusia. Jelasnya sakderenge kenabian, mboten retorika, mboten. Aduh, bolak-balik cerita. Sepurane. Itu sampean iring toh peristiwa renovasi Ka'bah kan sebelum masa kenabian. Kan rebutan toh para suku yang ada di Quraisy. Andai kan nanti ini misalnya pas rebutan merasa terendahkan dari suku yang lain karena rebutan apa boleh ngarani prestisi. Nah, rebutan satu kewibawaan prestisi untuk sebagai kabilah terbaik sehingga layak untuk peletakan asas gampangane kayak saiki peletakan batu pertama masjid misal Jamek Baitur Rahman oleh Mas Bibi ya kan nggak mungkin, mesti ya oleh minimal Ustadz Arifin, minimal kan tapi podo kiai ini kabeh padahal itu sing dikongkon itu santriku loh. Kan misal manusiawi ini muncul seperti itu, mesti peletakan batu pertama tadi orang yang dipandang termulia dari kaum itu tadi kan. Nah itu apalagi Hajar Aswad yang ada di Ka'bah sejak zaman Nabiullah Ibrahim. Maka kabilah-kabilah di situ tuh rebutannya temenanan.
Sehingga ketika itu andai kan tidak terselesaikan iso perang kabilah. Bayangan ini yaitu memprestisi tentang keakuan sebagai kaum terbaik tadi. Nah, maka wis ngene timbang perang kabilah. Besok sopo sing masuk di Masjidil Haram. Masjidil Haram kan sudah ada sebelum Rasulullah kan. Zaman Kanjeng Nabi Ibrahim sudah ada. Nah, begitu ada sayembara besok yang masuk Masjidil Haram ini yang pertama kali yaitu yang paling berhak. Wis cara bengi ana sing melekan. Wis dengan cara meleke wis. Ngeslot remi sembarang kali. Pokoknya dengan caranya wis. Dengan cara masing-masing lek awake melekan supaya welas mulut gak keturun lah misal. Pokok dengan cara masing-masing. Ternyata begitu masuk pertama semuanya kedahuluan Muhammad dhisik. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sama lihat kebijakannya tetap bukan beliau. Padahal itu sudah kesepakatan umum bahwa yang masuk pertama yaitu yang meletakkan. Tapi Rasulullah tidak begitu. Pakai kain, lembaran kain, setiap suku tadi dari kepalanya masing-masing memegang dari tepian kain tadi. Digawa nang pojokan dari Ka'bah ditaruh oleh Rasulullah. Nah, lek kita ini melihat seperti itu berarti Rasulullah nggak ingin terendahkan dari semuanya. Ini pemurah namanya apa ya Pak? Rahman Rahim pangeran itu dumunung ngerembes nih. Rasulullah itu belum masa kenabian loh Bos. Belum masa kenabian. Apalagi wis oleh wahyu tambah ioni pol-polan ta. Orangnya matul. Dados mboten retorika nggih. Kalau ada itu karena terbukti dari kronologi sejarah jelas. Beliau memiliki hati yang paling murah di antara manusia. Ucapannya merupakan perkataan yang paling benar di antara semua orang. Waduh kakek cerita. Makanya sebelum Rasulullah terutus sudah terjuluki Al-Amin yang terpercaya. Belum terus nih masyarakat kaum Quraisy baik yang kufar maupun yang sebelumnya. Al-Amin. Perangainya amat lembut dan beliau paling ramah dalam pergaulan. Barang siapa yang melihatnya, nah ini pokoknya. Barang siapa yang melihatnya, pastilah akan menaruh hormat padanya. Dan barang siapa yang pernah berkumpul dengannya, kemudian kenal padanya, dikasih harapan kita di Muqaddimah tadi. Tentulah dipastikan oleh Sayyidina Abi Thalib. Tentulah ia akan mencintainya. Pokok gelem kenal, okay? Pokok gelem kenal realitas yang sesungguhnya. Orang yang menceritakan sifatnya pastilah akan berkata, belum pernah aku melihat sebelum dan sesudahnya orang yang seistimewa beliau sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Niku sakjane kata hubungannya niku ditulis itu oleh Said Abdurrahman Adibai. Sing terakhir niku ditulis. Tidak ada satu sejarawan pun yang mampu mendeskripsikan Rasulullah. Sampai cari hidupnya Said Muhammad. Tidak ada satu sejarawan yang mampu menggambarkan sosok Rasulullah. Satu sejarawan dengan kalimat, bukan dengan gambaran. Karena nggak mewakili. Kata-katanya tidak mewakili. Makanya Said Abdurrahman Adibai sama lihat. Pertama muji-muji tok wis, mau muji-muji tok apa tuh? Ani sapa Nawawi, Nabi Salman, anta nurun fauqa nurin, cahaya di atas cahaya, terus macam-macam. Terakhir baitnya sama lihat ya Badr. Ya Badr wahai bulan purnama, timen yang sempurna, wis purnama sempurna. Haza kulla kamal, melewati segala kesempurnaan. Madza yu'abbiru, dengan apa teribaratkan, mengibaratkan an'ulaka, tentang keluhuranmu, makoli segala perkataan nggak terwakili oleh kalimat. Ini seperti itu sama jelas dengan riwayat ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Ubadah al-Babi al-Basri, juga diriwayatkan oleh Ali ibn Hujr dan Abu Ja'far Muhammad bin Al-Husain
dari Isa bin Yunus, dari Umar bin Abdullah, dari Ibrahim bin Muhammad, dari salah seorang putra Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Al-Fatihah.